kenaikan power dan vertical. Tapi secara lab test ore yang ada sekarang itu dengan finer grind dan higher cyanide masih memberikan kenaikan recovery, jadi masih masih ekonomis untuk kami lakukan. Selanjutnya pertanyaannya tadi tentang masalah resin plant ya. Eh, Saat ini resin plant kita itu masih mengolah setengah tailing ya Pak Wiku Pak ya. Jadi 50% itu masih langsung masuk ke detoksifikasi, 50% masuk ke resin. Namun tahun depan kami ada project untuk menambahkan equipment sehingga bisa 100%. Nah, sejauh ini dari 50% selari dengan cyanida kurang lebih sekitar 300 ppm itu bisa bisa keluar dari resin plant itu kurang lebih sekitar 100. Jadi kami absorb free cyanide itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60% Pak Wiko. Dan kami masih tetap berupaya untuk meningkatkannya. Dan ya mudah-mudahan dengan penambahan tangki, penambahan residence time, tentunya akan menambahkan absorpsi efisiensi. Jadi bisa mendapatkan cyanida dan copper yang lebih banyak tentunya. Pertanyaan terakhir mengenai filter press, ya betul Pak Wiku. Eh, Filter press untuk tailing itu memang operational cost-nya cukup cukup tinggi ya Pak Wiku ya. Saat ini kita masih dalam tahapan menstabilkan sirkuit ya Pak Wiku ya. Tapi sembari dengan itu juga kita berusaha mengoptimalkan parameter-parameter dan juga mencari alternatif consumables termasuk filter cloth yang lebih cocok untuk tipe ore kita supaya bisa lebih efisien. Kalau untuk proses penambahan peroxide di daerah sana tidak ada sih Pak Wiku. Kita juga eh, semester 2 ini kita ada proses upgrade oksigen plant juga untuk membantu proses leaching dan juga proses detoksifikasi nanti di tailing. Saya pikir demikian Pak Wiku jawaban dari kami Pak. Thank you Pak. Thank you Mbak Sisil. Oke, terima kasih Pak Purrahman atas penjelasannya. Pak Wiku, apakah ada yang mau diindikan kembali ke Pak Purrahman? Lanjut aja Mbak, ini saya Lanjut jadi aja ya. Ya, ini cukup RDM banyak dulu. nih dari Pak Wiku juga menanyakan kepada Pak Ruli ya terkait dengan dari PT BSI terkait dengan perolehan emas perak pada pengolahan heap leach. Eh, Monggo Pak Ruli bisa menyampaikan dengan singkat, silakan. Terima kasih Mas Cecil. Selamat siang Bang Itu. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Pertama mengenai berapa perolehan emas perak pada pengolahan HIPIS-nya. Itu kalau project to date gold kita itu sekitar 79% dan peraknya 15% kalau dari project to date ya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah emas yang perak yang tersisa di spend ore project to date itu kalau gold itu 322.000 ounces dan silvernya sekitar 26 juta ya ounces project to date ya dari tahun 2017 kita pertama kali gold tour. Kemudian yang pertanyaan terakhir adalah uh, apakah emasnya terbawa ke konsentrat tembaga atau ke pirit itu ke konsentrat tembaga untuk proses yang baru nantinya. Kira-kira gitu Bang Iko pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Wiko atas penjelasannya. Memang ini ya Pak ya, sudah cukup ini ya. Selanjutnya dari Pak Wiku terkait dengan ke Pak Jimmy ya, untuk metode heap leaching, apakah statis atau dinamis? Ini kalau nggak salah heap leach ya Pak Jimmy ya, Ya, untuk di sana ya, betul. berapa ketinggian maksimum yang diizinkan untuk leach liftnya, dan terakhir apakah pernah dilakukan pengampuan secara geometalurgi? Nah mungkin monggo Pak Jimmy, silahkan dapat dijelaskan kepada Pak Wiku. Oke, Ini. baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan bagus sekali. Kita statis ya, Pak ya, Pak Wiku untuk kita punya Blitz. Kita juga monitor kestabilan tumbukan kita itu atau HIP kita dengan third party juga dalam hal ini, dan kita review setiap tahunnya.
Kita juga secara geotek kita pasang beberapa apa prism di situ untuk kita monitor kita punya Heblitz. Adapun tinggi Heblitz kita 8 meter yang diizinkan, tapi sekarang kita improve itu dari 8 meter ke 4 meter. Alasannya itu adalah untuk mempercepat daripada kinetika, kita punya kinetika leachingnya ya untuk ini. Untuk zonasi yang sudah kita lakukan hanya saja memang tergantung daripada kandungan metal yang sangat variatif seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Pak. Karena itulah tantangan kita di VMS seperti itu. Kasih. Mas Bimo kalau mau tambahin silakan yang Ya, terima kasih Pak Jimmy atas penjelasannya. Ya, memang di sana statis ya Pak ya. Saya terakhir kalau nggak salah 3 tahun apa 5 tahun yang lalu sebelum pandemi itu terakhir ke Batu Tua untuk bisa melihat prosesing di sana dan memang cukup menarik gitu. ya, Di sana cukup kompleks gitu, terutama dengan keterbatasan waktu dan memang di remote area ya Pak Jimmy ya di sana ya. betul, betul, Gitu. ya. Dan Oke, sangat itu apa? Undulasinya sangat tinggi menerusnya. sekali. Iya, Ya, oke. jadi terbatas. Ya, Oke. Ah, ah. Sebelum saya ke pertanyaan kedua, izinkan saya nih Bapak-bapak narasumber untuk juga menanyakan sedikit yang terkait dengan pengolahan dan pemurnian di perusahaan Bapak-bapak sekalian, baik itu dari PT FI ataupun PT Aman dan juga PT AR dan juga BSI dan Batu Tua. Ini kalau di kita kan diamanahkan apa di dalam peraturan ini bahwa memang untuk pengolahan itu hanya berupa pada sifat fisiknya gitu Pak. Berbeda dengan sifat apa dan untuk kalau pemurnian itu dikategorikannya sebagai di pemurnian gitu. Nah, saya melihat ada beberapa apa ya referensi berkembangnya teknologi dengan berkembangnya teknologi di pemurnian itu ada beberapa yang misalkan mengkategorikan eh, antara yang menurut pemahaman di peraturan itu adalah pemurnian tetapi ternyata memang masuk di dalam pengolahan. Seperti heap leach itu saya melihat dari referensi yang saya itu ada yang mengkategorikannya sebagai pemurnian. Nah, ini boleh nggak Pak diberikan pendapat terkait ini? Apa di mana di dalam proses yang Bapak terapkan di pengolahan dan pemurnian dan di perusahaan Bapak itu cut off-nya di mana? Di prosesnya di mana? Gitu. Dan mungkin bisa dijelaskan ke kami eh, kapan adanya perubahan terkait dengan sifat kimia, penambahan sifat kimia terhadap biji ore yang Bapak Ibu olah gitu. Monggo Bapak Ibu, mungkin dari Pak Eko bisa sedikit mendapatkan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Cecil. Nih, pertanyaannya menarik nih. Jadi kalau misalnya memang di kami gitu ya di Freeport, jadi kita mendefinisikan untuk pengolahan, penambangan dan pengolahan itu memang yang dan benar tadi poinnya. Jadi memang proses pengkayaan atau pengkonsentrasian itu dilakukan memang tanpa adanya proses kimia. Jadi kalau definisi kan proses kimia itu adanya perubahan unsur di dalam yang ada di proses tersebut ya. Sementara yang kami lakukan itu kami menambahkan reagent yang fungsinya hanya untuk memodifikasi sifat permukaan dari mineral sulfida agar dia menjadi hidrofobik. Nah, ketika dia menjadi hidrofobik, itulah nanti akan menempel ke gelembung dan itu akan terapungkan dan itulah kita ambil. Jadi memang sebetulnya mineral yang kita olah itu pada dasarnya tidak terjadi perubahan senyawa, hanya memang metode untuk pemisahan yang kita menggunakan reagent. Paling seperti itu sih. Nah, ketika itu sudah dilakukan di proses pemurnian, itu memang kita yang mineral, katakanlah kalau di proses pengolahan kan mineralnya ya katakanlah kalkopirit. Ketika dia kalkopirit yang ada di biji, ya ketika dia menjadi konsentrat, dia tetap kalkopirit gitu kan. Nah, hanya memang ketika dia di proses smelting dan refinery, nah yang mineral kalkopiritnya itu kemudian nanti akan dipisahkan, yang tembaganya saja itu menjadi produk akhir tembaga,
which is itu nanti menjadi katoda tembaga, sementara mineral-mineral lainnya itu nanti akan dipisahkan. Nah, memang itu. Nah, cuman memang yang menariknya kalau di proses leaching, karena memang dia nanti juga ada perubahan ini, nah apakah memang itu masuk dalam kategori pemurnian gitu ya. Nah, memang kalau by definisi yang terjadi perubahan, ya dia memang terjadi perubahan gitu kan. Tinggal memang cut off-nya apakah memang mau diambil berdasarkan kadar dari tembaga yang menjadi produk akhirnya, atau memang by definisi itu tadi. Mungkin itu sih masukan dari saya, Mbak Cecil. Mungkin monggo yang dari lain-lainnya silakan ditambahkan. Berarti kalau untuk penambahan reagen, terutama yang di Tembagapura ya Pak ya, itu hanya penambahan reagen saja gitu ya Pak Eko ya. Tapi kalau Betul. mungkin di proses masuk leaching itu bisa kalau didefinisikan terhadap pemurnian maka tidak juga salah gitu, karena memang ada perubahan terhadap sifat kimia gitu. Betul. Jadi kalau misalnya memang mendefinisikannya pemurnian itu bahwa ada perubahan proses kimia di mineral yang diolah, ya sebetulnya di proses leaching itu dia memang sudah terjadi. Kalau untuk yang di flotasi, karena di mineral sulfida kan umumnya dia hanya digunakan untuk memodifikasi sifat permukaan mineral tersebut menjadi hidrofobik. Tapi mineralnya sendiri itu dia tetap tidak berubah. Paling itu. Tapi memang ada juga yang akhirnya cut off-nya itu berdasarkan kandungan tembaga, kandungan mineral yang akan menjadi produk akhir gitu ya. Katakanlah kalau misalnya ini kemurniannya sudah sampai sekian persen, nah itu baru masuk ke dalam definisi pemurnian. Jadi memang ada dua approach sih yang bisa digunakan. Oke, terima kasih Pak Eko. Mungkin Bapak-Bapak lain ada mungkin masukan lain atau tanggapan lain terkait hal ini, Bapak? Silahkan. Ya kalau saya sih sama dengan Pak Eko, karena kebetulan kalau di proses kami kan jelas ya, satu pabrik konsentrator, satu pabrik smelter. Jadi yang konsentrator itu memang hanya mengkonsentrasikan saja, maka itu pengolahan. Jadi sementara smelter itu memang kemudian memisahkan elemen dari mineral, itu pemurnian. Kalau yang leaching, mestinya kalau dengan definisi bahwa itu melibatkan reaksi kimia, itu harusnya masuknya pemurnian. Tapi idenya tadi yang disampaikan Pak Eko masuk bagus juga. Tergantung produk akhirnya dari proses di situ apa. Misalkan produk akhirnya masih kemurniannya sekian, nah tinggal kita sepakat kalau masih di bawah itu berarti masuknya pengolahan, kalau lebih dari itu berarti sudah pemurnian. Bisa aja cut off-nya dari produk akhirnya. Mungkin begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita ini memang diskusi yang menarik ya Pak ya. Jangan sampai juga kita dari sisi regulasi itu juga ternyata tidak inline gitu dengan adanya pengolahan atau segala macamnya. Nah, ini mungkin diskusi ini memang kita adakan untuk update teknologi juga ataukah hal-hal yang mungkin perlu diupdate baik dari sisi teman-teman akademisi ataupun juga kita di regulasi ya gitu. Nah, itu terima kasih untuk masukannya Pak Eko dan juga Pak Dina. Dan mungkin ada satu lagi Pak yang menjadi, karena kan kita dari sisi regulator kita juga terkait dengan tenaga ahli dan juga kompetensinya ini kan memang penting ya. Nah, kita ketahui bahwa kita menyadari bahwa untuk standar untuk di pengolahan ini memang sedang menjadi fokus utama kita di tahun ini gitu. Kami sudah menyelesaikan untuk di yang relevan adalah SKKNI dan SK dan SNI yang relevan gitu. Tetapi memang kami menyadari bahwa untuk pengolahan dan pemurnian ini rasanya perlu kami gali kembali dan itu menjadi fokus utama kita juga di tahun ini. Nah, ada masukan nggak dari bapak-bapak sekalian? Apakah kompetensi yang harusnya memang menjadi wajib bagi teman-teman di pengolahan, terutama dan juga mungkin di pemurnian, mungkin teman-teman yang memang ada di pemurnian gitu. Nah, mungkin untuk hal ini kami mohon kesediaan tanggapannya Pak Purhaman ataupun juga Pak Ruli dan juga Pak Jimmy terkait hal ini, dan mungkin nanti Pak Eko dan Pak Dina mungkin kalau mau menambahkan. Silakan Bapak, mohon tanggapannya. Thank you Mbak Sisil, saya coba
jawab ya Mbak ya. Memang standarisasi skill untuk metalurgis itu sepengetahuan kami, sepengetahuan saya juga belum ada yang ini ya Mbak ya, yang benar-benar eh, klop dengan ilmu mineral dressing kami ya. Tapi akhir-akhir ini kami mencoba ya, memang kita tahu ada peraturannya, akhirnya juga kita mencoba untuk eh, ada sertifikasi pelindian dan peleburan saat ini. Kita bekerja sama dengan PPSDM Gear Minerba saat ini memang. Tapi kalau untuk ke teman-teman metalurgis sendiri, eh, kami belum mewajibkan ya Mbak ya, karena kalau melihat apa yang sudah pernah dipaparkan di training itu, kalau ini lebih ke operasional memang, makanya kawan-kawan operasional yang lebih banyak kami libatkan. Jadi ya dari kami belum belum ini sih Mbak, belum, ya demikian Mbak Sisil. Oke, terima kasih Pak Puraman. Mungkin ada tanggapannya dari Pak Jiman atau Pak Ruli terkait hal ini? Ya, kalau kita melihat nanti perubahannya dari metode heap leach ke milling, memang ada perubahan yang cukup signifikan ya di situ. Tetapi kami melihat di sini apa namanya metalurgis Indonesia ini udah lebih jago lah. Ya. Jadi kalau bertanya apakah perlu tambahan ekspatriat sebagai advisor, ya kalau ada duit lebih boleh lah. Tapi kalau enggak, buat kita dengan tenaga-tenaga ahlinya ini malah kita kekurangan metalurgis sebenarnya di Indonesia ini. Seperti itu. Ya, jadi malah kita tunggu teman-teman yang pulang dari luar untuk membantu kita di Indonesia. Mungkin itu tambahan Mbak Sasun. Oke, terima kasih. Dari Pak Jiman mungkin ada tambahan Pak tanggapannya Ya, terkait hal ini? merangkum semuanya setuju sih kalau kita untuk metalurgis kita itu sebenarnya sudah sangat mumpuni banget ya bagi bagi saya. Tinggal nanti eh, kompetensinya aja mungkin yang kita perlu pilah-pilah. Metalurgis, kemudian yang operasional ataupun yang nanti ke match khususnya. Mungkin seperti itu ya ke maintenance juga karena di metalurgis kan juga kalau yang sekarang ini kayak metalurgis juga menangani maintenance dan bahkan operasionalnya. Jadi mungkin seperti itu. Setuju dan kalau perlu match dari Wetar silahkan. Oke, ya memang menjadi apa permasalahan kita bersama ya Pak ya. Semoga kita juga dari tim standarisasi kami juga merasa bahwa ini menjadi penting bagi kita, terutama memang program hilirisasi, baik itu program hilirisasi menjadi sangat utama lah pengoptimalan terhadap sumber daya dan cadangan ini juga ya gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk mengejar ataupun lebih fokus terhadap hal ini dan nanti mungkin kesediaan waktu bapak-bapak sekalian di narasumber dan juga mungkin hadirin sekalian yang memang concern di sini, nanti kami juga mungkin akan follow up lebih lanjut ya Bapak Ibu ya untuk hal ini gitu. Oke. Kalau Atau boleh mungkin komen satu hal Ibu, silahkan Pak mungkin Eko. ini juga sharing aja karena ini juga diskusi ya. Jadi kebetulan saya juga mengapresiasi adanya forum seperti ini karena ini juga menjadi salah satu wadah bagi kami pekerja-pekerja tambang ya, yang akhirnya juga bisa sharing dan berbagi ya. Kebetulan juga ya beruntung juga di Freeport kami juga melakukan hal yang sama gitu kan, sesama grup untuk di FCX, dan itu juga kemudian kita juga coba jalankan untuk yang di teman-teman di Main ID. Nah, ada satu hal yang menarik ketika juga kita ada kayak forum group discussion seperti ini kebetulan waktu itu. Jadi secara statistik gitu ya, mungkin ini mostly untuk yang mineral sulfida. Jadi hampir sekitar 90% cost yang memang kita sudah spending untuk operating cost, mulai dari mining sampai comminution, itu sekitar 90% cost-nya udah spending di sana. Nah, semangatnya ketika kita tidak melakukan dengan benar di proses berikutnya, which is itu di proses flotasi, di cleaner circuit, dan seterusnya, itu yang kontribusi cost-nya hanya 3%, tapi mungkin nanti berpotensi untuk revenue loss-nya akan lebih besar gitu kan. Karena ketika kita tidak bisa mengolah dengan baik,
maka harga dia juga akan turun dan ya otomatis revenue juga akan jadi lebih rendah gitu. Jadi memang semangatnya sih saya yakin semuanya sama gitu, ingin agar ketika operasional di lapangan itu juga dilakukan oleh teman-teman yang kompeten. Yang kompeten ini juga bukan berarti bahwa dia harus lulus dari perguruan tinggi gitu ya. Memang yang menjadi challenge kemudian adalah ternyata untuk menyiapkan tenaga yang kompeten ini juga cost-nya tidak murah gitu kan untuk teman-teman gitu. Nah, mungkin tantangannya adalah apa yang bisa kita lakukan ketika kita juga bisa membantu untuk katakanlah mendevelop teman-teman kita yang operator di lapangan gitu ya, memang bukan dari perguruan tinggi, tapi juga bisa tetap mempunyai kompetensi mineral processing yang baik. Nah, kalau di PTF sendiri, kebetulan kita juga ada lembaga training, kita namakan Learning and Organization Development. Jadi memang kebetulan juga itu dia juga sudah disertifikasi BNSP, menjadi LSP tingkat 2. Jadi kita juga bisa mensertifikasi karyawan kami dan kompetensinya juga diakui oleh BNSP dan dia dinyatakan kompeten. Tapi memang semangatnya kalau yang saya tangkap di sini adalah ketika juga kita bisa sharing best practices atau bahkan juga mendevelop kompetensi yang bisa sampai di level operator, artinya itu juga nanti outputnya juga secara nasional juga akan lebih baik. Mungkin itu juga tambahan sih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, memang kita menarik ya terhadap kompetensi kerja ini ya Pak ya. Karena mungkin tidak ada yang memang secara pengalaman sudah sangat mumpuni, tetapi memang secara kompetensi kerja ini memang harus ada pengakuan, yaitu kompetensi kerja penjenjangannya seperti apa. Gitu, itu memang menjadi PR kita bersama. Memang sudah ada SKKNI dan juga okupasi kerja yang bisa ditempuh oleh teman-teman yang mungkin tidak menempuh dari jalur pendidikan tapi jalur pengalaman ya gitu, jadi bisa disetarakan seperti itu. Jadi ya nanti mungkin kedepannya semoga ini juga menjadi menjadi awal yang baik ya Pak, untuk bisa kita sama-sama bisa improve terhadap kompetensi tenaga kerja ini secara keseluruhan secara nasional. Ya, Gitu. kalau share aja, kalau di Australia rata-rata seperti ini biasanya mereka kalau nggak ke TAFE atau ada program apprentice sih, khusus ya, khusus program apprentice untuk metalurgis. Nanti ada di situ jalurnya sendiri yang untuk mereka yang non graduate lah, yang nggak sekolah di situ. Kalau itu sifatnya sertifikasi internasional atau gimana Pak Jimmy? Ya, ada sertifikatnya nantinya. Dari Ada perusahaan sertifikasi ya? tersebut ada juga, ya. Oh, oke Bu. Nanti mungkin saya diskusi lebih lanjut ya dengan Pak Jimmy ya Boleh. di ini terkait hal itu. Oke, mungkin itu juga pengkayaan buat kita untuk kan tidak ada SNI saja juga, tetapi tidak hanya SKKNI saja, tetapi ada SKKI ya, standar kompetensi kerja internasional yang mungkin nanti bisa kita daftarkan ke teman-teman dari lembaga terkait gitu. Gitu. Oke, nanti mohon izin ya Pak Jimmy untuk hal itu. Oke, mungkin untuk mengakhiri sesi ini satu pertanyaan lagi ini Pak, mohon izin dari Ibu Dewi dari Prometindo ya, untuk Bapak. Mungkin saya ke Bapak Pak Jimmy, mungkin bisa disampaikan bagaimana cara menghandle maturation pond apabila terjadi overburden. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bapak? Ya kita punya kan sekarang ini kayak kita kan flow closed circuit. Jadi kalau kita ada beberapa stormwater pond yang kita punya, jadi kita olah kembali dan kita pastikan tidak ada yang keluar. Yang kita punya seperti itu. Oke, berarti memang dipastikan tidak ada yang keluar ya Pak ya dari Ya, pengolahan dan ya kita penambangan. juga punya apa istilahnya identification juga kalau ada leakage dan sebagainya, kita juga punya ada monitoring di situ untuk hal tersebut. Kalaupun tidak, nanti kita ada namanya juga water treatment plan. Kita punya water treatment plan juga sebelum kita rilis nantinya apabila memang itu over sekali. Tapi kita punya storm water plan itu cukup cukup besar lah, karena bekas pit kali kuning itu kita gunakan untuk storm water plan tersebut. Dan nanti kita pompa olah lagi, kita kembalikan. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Jimmy terkait hal ini. Oke ya, ini memang
Sesinya sangat singkat Bapak Ibu, dan ini saya juga sudah overtime ya. Saya mengambil sesi untuk yang di timah nanti. Eh, Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita. Dari PT Freeport ada Pak Eko, PT AR ada Pak Purhaman, PT Aman ada Pak Dinar, di PT BSI ada Pak Ruli, dan juga PT BTR ya ada Pak Jimmy. Atas waktu dan juga ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua. Mohon izin Bapak Ibu berkenan, Bapak untuk berkenan untuk foto bersama sebentar. Oke, mungkin kita bisa minta tolong dibantu, host. Silakan Bapak Ibu. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada peserta yang telah berpartisipasi aktif di dalam sesi ini. Kami dan telah menyimak ya, menyampaikan pertanyaannya dengan antusias. Nah, waktu kita sudah habis untuk sesi ini, mohon dan kita akan berlanjut ke sesi untuk komoditas timah. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber. Oke. Terima kasih Mbak Cecil, Mas Ya, Eko. terima Terima kasih kasih Mbak Pak Cecil, Pak Pak Jimmy, Arya. Terima Mbak kasih Mbak Tina, Cecil, Pak Ruli, Pak Pur, Jimmy, Pak Pak Eko, Ruli. Aman. Mas Eni, Oke. Mas Dinar, terima kasih. Ya, makasih Pak Ruli. Oke, Bapak Ibu peserta, kita masih ada satu sesi lagi, yaitu terkait dengan komoditas emas, komoditas timah ya, komoditas timah. Mohon izin, apakah untuk Pak, saya cek dulu terlebih dahulu. Pak Feryandi, ya, Bapak Feryandi, apakah sudah siap? Bu, Ya, oke, terima kasih. Bapak Feryandi, mohon maaf karena sudah menunggu ya. Oke, makasih Mbak Cecil. ya, Ya, di sini sudah hadir, Bapak Ibu sekalian sudah hadir, Bapak Feryandi, Wakil Kepala Teknik Tambang PT Timah Tbk. Mungkin kita langsung saja untuk pengolahan dan pemurnian pada kegiatan pertambangan untuk komoditas timah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Ferry. baik, terima kasih Mbak Cecil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share untuk materi yang akan disampaikan. Mohon info, Mbak Cecil, apakah sudah terlihat dengan jelas? Baik suara maupun tayangan. Sudah Pak, sudah sangat baik sekali. Terima Monggo. kasih Bapak Ibu, semoga masih semangat kita di akhir session. Kami dari PT Timah, dalam hal ini perkenalkan saya Feryandi, Wakil Kepala Teknik Tambang, menggantikan Pak Beni Hutahian, dan saya didampingi oleh staf ahli dari pengolahan dan peleburan. Di pengolahan ada Pak Firdaus Pratama, dan di peleburan dan pemurnian ada Pak Mizan Nursiadi. PT Timah Tbk secara wilayah operasi pada lokasi kegiatan kami berada di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun. Tentunya dua wilayah yang saat ini diproduksi oleh PT Timah terkait mineral utama kami adalah timah. Untuk yang di Bangka, ini IUP yang kita miliki adalah IUP darat dan IUP laut. Untuk yang di Pulau Belitung dioperasikan saat ini adalah kegiatan untuk penambangan darat, dan untuk yang ada di Pulau Kundur kita operasikan saat ini di penambangan laut saja. Secara proses bisnis yang dilakukan di PT Timah Tbk saat ini ada kegiatan yang sifatnya terintegrasi dengan penambangan yang mengacu pada implementasi good mining practice, didahului dengan kegiatan eksplorasi yang dalam hal ini dilakukan baik yang di laut maupun yang di darat. Dari kegiatan eksplorasi mendapatkan hasil sumber daya dan cadangan, yang mana dilakukan selanjutnya adalah kegiatan proses penambangan.
mengacu pada dasar eksplorasi, maka kita laksanakan kegiatan penambangan di darat dan penambangan di laut menggunakan armada, baik yang untuk di laut itu menggunakan kapal isap produksi, kapal keruk, dan ponton isap produksi. Sedangkan untuk yang di tambang darat, kita mengadopsi dengan pola tambang kemitraan yang dilakukan dengan pola tambang besar, tambang semprot, dan tambang skala kecil. Nah, pada konsentrasi kali ini kita berfokus pada proses mineral processing dan mineral peleburan dan pemurnian, yang mana setelah dari proses penambangan maka kita dapatkan produksi berupa material konsentrat yang didapatkan dari hasil penambangan baik yang di darat maupun di laut, yang mana untuk yang di laut masih berkadar rendah 20-40% SN, maka dalam hal ini dilakukan upgrading, dilakukan di pusat pencucian biji timah di bidang pengolahan mineral. Nah, namun kalau untuk yang di kapal isap produksi dan yang di tambang darat sudah berupa kadar tinggi yaitu 68-70% SN. Dalam hal ini setelah dilakukan proses upgrading sudah mencapai standarisasi sesuai dengan SOP, maka dilanjutkanlah proses peleburan dan pemurnian untuk menghasilkan logam timah. Dilakukan dalam proses peleburan dengan kadar 68% minimal, dan menghasilkan berupa trap, slag, dan material sirkulasi lainnya. Dan untuk pemurnian, untuk mendapatkan dengan recovery 99,9 SN dengan maksimum lead PB 300 ppm. Nah, setelah dilakukan proses peleburan baik pemurnian, kita dapatkanlah berupa produk dengan poin dan brand utama kita di 49 99,99 dan kita lakukan masuk ke dalam pelaporan bursa timah untuk dilakukan proses ekspor, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sebagai kewajiban kita laku pengusaha tambang, maka kita berkewajiban untuk dapat melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang dengan pola yang kita lakukan saat ini, baik yang dilakukan di darat maupun yang ada di laut. Untuk saat ini, proses yang kita lakukan ada dua, yaitu proses pengolahan dan peleburan. Karena tadi kita berada di dua site yang ada di Pulau Bangka dan ada di Pulau Kundur, yang untuk di Pulau Bangka berada di Kota Mentok, yang sudah dari sejak zaman dahulunya sudah berada pabrik di sana, dan untuk yang satu lagi berada di Kundur dengan masing-masing variabel kapasitasnya. Untuk yang di Bangka di 2.500 sampai 3.000 ton SN per bulan, untuk yang di Kundur 1.200 sampai 1.500. Nah, untuk kapasitas yang kita dapatkan refinery kapasitasnya di 4.500 metrik ton dan di 1.200 metrik ton. Nah, namun untuk yang di proses selanjutnya kita laksanakan proses peleburan ada di site Kundur juga dan yang ada di Mentok di Pulau Bangka dengan pola 3 flow kapasitas, yang mana jika kita mengoperasikan untuk di peleburan Kundur dan di peleburan Bangka dengan menggunakan reverberatory, maka kita akan mendapatkan target 4.800 metrik ton per bulan atau 57.600 metrik ton per tahun. Dengan flow capacity yang kedua, kita adopsi dengan reverberatory Kundur dan TSS Ausmel, yang mana dengan kapasitas kita dapatkan 4.100 metrik ton per bulan atau 49.400 metrik ton per tahun. Dengan flow kapasitas yang ketiga, maka kita kombinasikan dengan reverberatory Kundur, reverberatory furnace yang ada di Bangka, dan TSL Ausmel, sehingga kalau kita kolaborasikan dengan 3 target tersebut mendapatkan di 92.000 metrik ton per tahun. Dalam pelaksanaan kegiatan processing dilaksanakan dengan pola 2 kegiatan, yaitu dengan proses kering dan proses basah. Yang mana yang awal kita laksanakan dari proses basah, di mana dari kadar konsentrat yang kita dapatkan di sumber feed berupa kapal keruk, kapal isap, baik yang ada di darat, juga ada pola penambangan yang sesuai dengan klasifikasinya, mendapatkan konsentrat dengan kadar di atas 68% SN. Nah, untuk target
melaksanakan optimalisasi dengan cara upgrading, maka dilaksanakan dengan proses basah menggunakan jig ya tipe harsh jig, dan kita laksanakan juga lanjut dengan proses shaking table dan proses magnetic separator. Dan hal ini dilakukan lagi proses pengeringan menggunakan dryer sehingga dari kadar 40% sampai 50% bisa di-upgrade menjadikan kadar 68 sampai 70% SN. Sedangkan untuk yang proses masih di bawah kadar 40%, maka dapat dilakukan proses dry proses, yaitu proses kering dengan menggunakan magnetic separator, high tension separator, dan airtable, di mana ada proses magnetik, konduktivitas, dan non-konduktivitas, serta untuk melakukan proses pemisahan menggunakan airtable ataupun dry table. Nah, dari proses kering ini, maka didapatkanlah proses berupa konsentrat mineral ikutan timah, yaitu berupa ilmenit, monasit, xenotin, zirkon, kuarsa. Nah, dari proses kering, input yang berasal dari tiling wet proses, output berupa konsentrat mineral ikutan. Byproduct berupa konsentrat timah siap lebur sebagai low grade dengan kadar 40%. Kita jadikan sebagai tin gain. Nah, jika sudah dalam proses ini sudah didapatkan kadar 68-70% SN, maka selanjutnya akan dilakukan proses pengiriman ke proses peleburan. Dalam proses peleburan, yang tadi disampaikan di awal, bahwa untuk site mentok kita memiliki 6 unit reverberatory furnace. Di sini konsentrat dengan kadar 68-70% SN, dilakukan proses mixing dengan reverse dust, flux, dan limestone berupa reductant, dan juga ditambahkan dengan fuel dan dust, maka kita lakukan proses peleburan, di mana dalam proses peleburan ini dengan waktu dan temperatur yang sudah ditentukan mendapatkan produk berupa krutin. Nah, dari proses produk krutin ini juga jika memang sudah sesuai dengan kadarnya, maka dapat dilakukan proses selanjutnya dengan program proses pemurnian, yaitu melalui pyro refining, eutetic refining, dan electrostatic refining untuk mendapatkan produknya berupa dross, PBSN, dan slime. Nah, untuk proses selanjutnya yang sudah dilakukan dengan hasil berupa kadar yang masih rendah, berupa dust, debu, maka dilakukan proses terpisah dengan reduction untuk mendapatkan produk slag, di mana untuk gerak reduction dan slag 1 dan 2 dapat diproses melalui fuming untuk mendapatkan final slag. Terus untuk dilakukan juga proses final produk yang kita dapatkan dari proses peleburan dan pemurnian, yaitu berupa tin ingot. Dalam proses selanjutnya dilakukan proses packaging dan kita simpan dalam warehouse lalu lakukan penimbangan. Untuk yang proses selanjutnya dengan kondisi yang ada, bahwa selain kita punya reverberatory furnace, kita juga memiliki proses peleburan dengan menggunakan Ausmelt, yang mana proses Ausmelt ini dalam proses kurang lebih hampir 3 tahun, 4 tahun di belakang kita laksanakan proses pembangunan. Dalam hal ini juga masih proses optimalisasi, maka dilakukanlah yang hampir sama juga dilakukan dengan reverberatory furnace, namun yang menjadikan hal yang menjadi perbedaan adalah dengan kadar feed yang akan kita lakukan proses peleburan, yang mana pada proses peleburan reverberatory furnace kita harus mendapatkan kadar minimal 68-70% SN, sedangkan untuk yang di test melt bahwa kita dapat melakukan peleburan dengan kadar di atas 40% SN. Nah, yang membedakan juga adalah proses yang dari bahan imbuhannya, yang mana dengan proses Ausmelt dengan adanya udara, oksigen, dan bahan bakar dengan adanya flux dan reductant, diproseslah dalam proses TSS Ausmelt itu dalam proses kurang lebih hampir sesuai dengan masa kampanyenya, didapatkanlah hasil berupa krutin. Nah, untuk proses krutinnya juga sama seperti yang ada dilakukan di reverberatory furnace, bahwa selanjutnya dapat dilakukan proses peleburan dan pemurnian dengan pola pyro refining, eutetic refining, dan electrolytic refining. Jadi untuk proses pemurniannya sama halnya yang dilakukan oleh reverberatory furnace. Yang membedakan adalah antara reverberatory furnace dengan TSS Ausmelt adalah dengan proses peleburannya dan waktu masa untuk melakukan alat peleburan.
untuk dilakukan juga final product berupa sama tin ingot, packaging, dan warehouse. Nah, kondisi saat ini yang kami laksanakan juga adalah dalam proses peleburan menggunakan TS Osmel. Kendala yang saat ini dihadapi adalah terkait dengan pengolahan, bahwa pengolahan biji timah aluvial yang memiliki ukuran butiran yang sangat halus sehingga diperlukan penyesuaian teknologi. Saat ini kondisinya bahwa untuk mendapatkan biji timah dengan kondisi yang kasar sudah sangat minim sekali karena sudah dilakukan proses penambangan yang sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga untuk lokasi-lokasi yang sifatnya kita harus mencarikan dengan kadar yang baik, dengan kondisi biji yang juga dengan karakteristik biji timahnya yang baik juga sudah sangat minim sekali, sehingga kondisi saat ini yang dapat kita laksanakan dengan pola pengolahan dan penambangan yang sifatnya biji timah aluvial yang memiliki ukuran yang sangat halus. Dan kondisi di lapangan juga untuk tantangan ke depan juga bahwa untuk penambangan biji aluvial juga sudah semakin sempit. Konsentrasi berikut adalah menuju ke tambang timah primer. Terus didapatkan di poin kedua, kendala pengolahan biji timah primer yang kita dapatkan berupa sampel dan hasil lapangan bahwa tingkat recovery pengolahan yang belum optimal karena hanya mengandalkan pemisahan berdasarkan berat jenis. Jadi untuk pengolahan di biji timah primer ini kita masih dalam tahap under study juga yang masih kita optimalkan karena memang secara perlakuan yang kita samakan dengan perlakuan aluvial ternyata sangat berbeda, sehingga dengan brainstorming yang kita laksanakan juga masih dalam tahapan diskusi dan under study yang kita melibatkan pihak ketiga. Terus untuk yang poin ketiga, kendalanya adalah pengolahan lain terutama pada pemisahan unsur atau logam lain selain timah yang berharga pada slag yang merupakan baik produk dari proses peleburan. Tantangan ke depan terkait dengan pengolahan dan peleburan bahwa sudah dilakukan proses kajian-kajian yang saat ini masih dalam statusnya tahapan skala lab terkait dengan alih teknologi yang saat ini dikembangkan terkait dengan pola pengolahan kita dengan pola flotasi, leaching, dan rotary kiln. Yang mana untuk flotasi dengan nama kajian terkait uji respon flotasi terhadap biji timah dan konsentrat hasil benefiasi tambang primer. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan impurities sebelum smelting, dan untuk leaching, kajian hidrometalurgi pengolahan biji timah primer dengan tujuan utamanya adalah ekstraksi timah dari low grade ore, dan untuk rotary kiln nama kajian terkait dengan kajian benefiasi timah primer melalui tungku putar, yang mana tujuan utama kami adalah untuk pengolahan konsentrat timah dan impurities. Nah, namun kondisi saat ini masih under study dalam skala uji lab, yang mana mudah-mudahan dengan adanya permasalahan yang saat ini kami hadapi dapat meningkatkan daripada produktivitas untuk mendapatkan biji timah, dengan tantangan ke depan adalah menuju timah primer. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ibu Sisil dan Bapak-Bapak sekalian. Mungkin dalam hal tersebut kita bisa berdiskusi dan memberikan masukan-masukan bagi kami, terutama untuk meningkatkan produktivitas yang ada di PT Timah saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ferry atas presentasinya. Menarik ya Pak ya, singkat, padat, dan jelas gitu untuk proses pengolahan dan peleburan di komoditas timah. Kalau tadi saya bisa menyampaikan kembali highlight ya apa yang disampaikan oleh Pak Ferry, bahwa untuk di timah itu ada dua proses, wet process dan juga dry process ya Bapak Ferry ya. Input kalau untuk yang di wet process, inputnya adalah tambang laut, dan outputnya berupa konsentrat timah siap lebur 68%. Dari tailingnya ini diproses kembali di dry process ya, di dry process, dan kemudian diekstrak adalah mineral ikutan dan juga konsentrat timah siap lebur dengan kadar 40%, dan kemudian masuk di dalam Ausmet ya, di Ausmet. Nah, kalau nggak salah ini satu-satunya Pak yang di Indonesia ya untuk peleburan di Ausmet. Gitu ya Pak Ferry ya. Betul, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ferry. Mohon kesediaannya untuk menunggu ya Pak ya. Kita masih ada satu lagi untuk komoditas timah, yaitu dari mitra Stania Prima. Pada kesempatan ini hadir bersama kita narasumber kita
yaitu Bapak Hidayatul Khair sebagai Kepala Teknik Tambang PT Mitra Stania Prima. Oke, monggo Bapak, waktu dan kesempatan saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Mitra Stania Prima, Komunitas Timah. Di sini kami didampingi oleh metalurgis kami yaitu Pak Muammar. Ya, baik. Untuk sore hari ini kami memaparkan fokus untuk pengolahan dan nanti sedikit ke pemurnian. Next. Sedikit profil dari saya sebagai Kepala Teknik Tambang PT Mitra Stania Prima, merangkap jabatan sebagai General Manager Tambang. Next. Kami dari PT Mitra Stania Prima merupakan grup dari Arsari Group. Untuk komoditas timah kami memiliki 6 area kerja, di mana 5 diantaranya adalah IUOP. Dari 5 tersebut 4 di darat dan 1 di laut. Kemudian 1 area kami adalah project area, yaitu smelter kami. Kemudian untuk bisnis proses tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Pak Feryandi tadi dari PT Timah. Kami izin untuk sedikit mereview. Jadi kami adalah perusahaan timah terintegrasi, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, penjualan, kemudian reklamasi dan hilirisasi juga. Jadi kebetulan minggu kemarin grup kami meresmikan pabrik hilirisasi timah kami di Batam yang diresmikan oleh komisaris utama kami, dan sekaligus waktu itu ada MOU dengan Freeport atas penyediaan tembaga untuk pabrik hilirisasi kami di Batam yang saat itu dihadiri oleh Pak Tony Wenas. Kemudian kami juga sudah menerapkan standar-standar tinggi ISO lingkungan, ISO untuk safety, kemudian untuk lab dan seterusnya. Kami pun juga hingga tahun ini sudah 3 kali mendapatkan propor hijau, dan target kami di tahun ini kami untuk propor emas target di tahun ini. Next. Kemudian mengerucut ke satu entitas, yaitu PT Mitra Stania Prima, di mana IUP kami cukup kecil, yaitu luasnya hanya 234 hektar. Kemudian kami sudah beroperasi sejak 2013. Berikut skema pengolahan yang kami jalankan, di mana semua fasilitasnya berada di dalam IUP, berada di tambang kami. Dimulai dari tadi penambangan, kemudian tin ore diangkut menggunakan dump truck, didamping atau masuk ke feeder box, kemudian disemprot dengan air dengan tekanan cukup tinggi, kemudian melalui grizzly screen, ada tiling di situ yaitu oversize, kemudian lanjut ke slice box, kemudian lanjut ke jig primer. Di jig primer ada menghasilkan tiling, yaitu tiling primer. Hasil dari jig primer sudah mendapatkan 3-10% kadar SN-nya. Kemudian masuk ke jig sekunder, kembali ada tiling jig sekunder. Di bawah jig sekunder atau hasil dari jig sekunder adalah konsentrat dengan kadar 30-40% SN. Kemudian dilanjutkan dengan upgrading, kita menggunakan dense media separator atau di Bangka juga disebut Willoughby. Kemudian kami menggunakan sakan juga. Hasil dari dense media separator dan sakan tersebut kadarnya 68-70% konsentrat. Kemudian siap untuk dibawa ke smelter untuk peleburan dan pemurnian. Kemudian tiling dari upgrading tadi kami olah menggunakan shaking table atau meja goyang, dan di shaking table sendiri kami olah dalam 2 tahap. Yang pertama tahap pemisahan mineral berat dengan kuarsa, kemudian hasilnya kami olah lagi untuk memisahkan
cassiterite dengan mineral berat lainnya. Hasil dari shaking table juga merupakan konsentrat dengan kadar 68 sampai 70% SN. Kemudian tiling dari shaking table tersebut mengandung zirkon, monazit, ilmenit, dan mineral ikutan lainnya yang kami simpan sampai dengan saat ini. Next. Berikut singkat untuk skema pemurnian. Konsentrat dengan kadar 68 sampai 70% masuk, kemudian dicampur dengan antrasit dan kapur pada temperatur 1300 sampai 1400. Di sini kami menggunakan tandur listrik, kemudian menghasilkan timah murni batangan dengan kadar 999, kemudian menghasilkan slag yang kami sebut slag 1, slag 2, dan slag 3, di mana slag 1 kadar SN-nya masih 7%, kemudian slag 2 sekitar 5%, kemudian slag 1 atau slag akhir yang kami tumpuk itu kadar kecil dari 1%. Kemudian recovery pengolahan dan pemurnian kami untuk triwulan 1, data aktual kami triwulan 1 itu untuk pengolahan yang berada di tambang, recovery pengolahan kami adalah 98,95%. Kemudian untuk smelter atau kami biasa menyebutnya peleburan itu 97,39%. Berikut layout untuk area pengolahan kami dengan luas area sekitar 1 hektar untuk area pengolahan, kemudian kapasitas produksinya atau feed-nya itu sebesar 360.000 meter kubik per bulan. Berikut layout untuk smelter kami yang berada di daerah Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kami menggunakan 2 tandur listrik. Yang tahun kemarin kami masih menggunakan tandur pantul atau reverb. Untuk tahun ini kami full menggunakan tandur listrik. Oleh karena itu recovery yang kami hasilkan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tandur pantul atau reverb. Kemudian ini untuk kebutuhan air, baik untuk pengolahan di tambang maupun peleburan dan pemurnian di smelter. Kedua area tersebut kami menggunakan air dengan sistem closed circuit, di mana untuk konsumsi air per jam itu di tambang sekitar 1.500 meter kubik per jam, kemudian di smelter kami itu hanya sekitar 77 meter kubik per hari. Kemudian lanjut ke kendala pengolahan dan pemurnian. Yang pertama tailing handling tentunya, karena material yang dibawa dari pit itu lebih dari 90% adalah tailing, sedangkan untuk timahnya tidak sampai 1%, yang akan konsentrat timahnya tidak sampai 1% yang akan kita bawa ke smelter untuk peleburan dan pemurnian. Kemudian dari tailing ini membutuhkan area yang sangat luas atau dalam, karena butuh settling pond untuk pengendapan material atau air berlumpur, karena kami sistemnya closed circuit. Kemudian yang kedua, kendala atau tantangan ke depan slag terakhir, di mana kadarnya masih mencapai 1% dan masih ada logam berharga lainnya di dalam tersebut. Namun hingga saat ini kami di internal masih berusaha untuk mencari teknologi yang memungkinkan mengolah slag tersebut menjadi ekonomis. Kemudian yang terakhir kendala pengolahan pemurnian terkait pengusahaan mineral ikutan, di mana yang kami ketahui sampai saat ini aturan atau regulasi yang mengatur itu masih minim, terutama terkait pengelolaan dan pengusahaan mineral ikutan timah tersebut. Kemudian rencana atau metode pengolahan di masa mendatang yang kami rencanakan adalah pre-treatment feed sebelum diolah di washing plant. Tadi sudah kami sampaikan. Untuk saat ini lebih material yang diangkut itu yang akan diolah di smelter atau yang menjadi konsentrat itu tidak sampai 1%. Artinya
kita perlu mencari teknologi atau size separator di pit agar material yang diangkut itu adalah ore dengan kadar sudah lebih dari 50%. Kemudian kami juga melakukan pengujian beberapa kajian dengan metode pengolahan agar kebutuhan air yang relatif rendah ini hubungannya dengan kebutuhan settling pond dan closed circuit kami yang membutuhkan area yang luas. Sehingga jika membutuhkan air yang dibutuhkan sedikit, area yang dalam tanda kutip dikorbankan untuk settling pond akan semakin kecil. Kemudian selanjutnya pemanfaatan sisa hasil pengolahan yang berupa tiling berupa pasir kuarsa yang sangat mungkin menjadi bahan baku yang dapat diusahakan selanjutnya seperti kaca atau solar panel. Ya, mungkin itu dari kami, Bu Cecil. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Cecil. Oke, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayatul. Kalau boleh info Pak, kalau untuk smelter ini, kalau untuk yang tadi pabrik peleburan berarti masih satu entitas dengan MSP-nya ya? Ya, benar Bu. Karena kami terintegrasi, jadi Integrasi ya. ya, jadi smelter kami di luar IUP tapi masuk ke project area. Oh, masuk di project area ya. Tetapi memang masih dalam satu entitas yang sama gitu ya? Ya, benar. Entitas yang sama. Oke. Ya, terima kasih Pak Hidayatul Khair ya. Hidayatul Khair ya atas presentasinya yang menarik nih dari PT MSP gitu. Oke, mungkin saya oke. Nah, ini sebelum saya ke pertanyaan ke para peserta, mungkin sama kalau tadi kan ada proses dari peleburan sampai pengolahan sampai peleburan lah. Nah, mungkin pendapatnya nih Bapak Ferry dan juga Pak Hidayatul, bagaimana cut off antara pengolahan dengan pemurnian di komoditas timah ini gitu. Apakah setelah dari konsentrat baru masuk ke peleburan memang masuk ke dalam setelah dari shaking table-nya itu bisa dikategorikan sebagai pengolahan dan baru nanti ketika peleburan itu semuanya memang ke pemurnian gitu. Nah, mungkin minta pendapatnya terhadap ini. Baik itu metode yang diterapkan di timah ataupun di MSP. Monggo silakan Bapak. Makasih Mbak Cecil. Untuk di PT Timah, yang kita nyatakan sebagai cut-off, sebagai feeding untuk di peleburan, bahwa sudah tidak dilakukan kegiatan untuk upgrading. Artinya, proses peleburan itu sudah lepas daripada proses pengolahan, yang mana biji timah yang kita dapatkan dari konsentrat baik yang di laut maupun yang di darat, kita upgradingkan di proses pengolahan biji timah, yaitu di bidang pengolahan mineral. Nah, sebagai syarat standar kita untuk masuk ke peleburan, bahwa untuk saat ini lakukan misalnya dengan reverberatory furnace, bahwa untuk diminimalkan kadar masuk ke proses peleburan adalah 68-70% SN sebagai feed. Maka untuk yang kadar di bawah 68 akan diproses ulang lagi di proses pengolahan mineral. Seperti itu, Pak Cecil. Oke, berarti kalau untuk proses upgrading itu nanti baru memang perubahan terhadap sifat kimianya itu ada gitu ya Pak Ferry ya. Sedangkan kalau untuk yang di pengolahan memang tidak ada, hanya masalah sifat fisik saja, misalnya kayak menggunakan shaking ataukah menggunakan jig ya tadi ya yang disampaikan gitu ya Pak Ferry ya untuk di komoditas Betul, ini. Mbak. Jadi upaya untuk peningkatan kadar yang kita dapatkan dari tambang berupa kapal keruk KIP ataupun tambang darat kan dengan pola gratifikasi, artinya berdasarkan dan berat jenis juga. Nah, seketika kita sudah dapatkan dengan kadar yang sudah kita hasilkan, maka akan kita kirimkan ke proses bidang pengolahan mineral. Di sana akan dilakukan proses analisa kadar dulu. Nah, seketika kadar yang kita dapatkan sudah sesuai dengan kriteria peleburan, maka akan disiapkan sebagai stok untuk siap dilakukan proses pengiriman ke peleburan. Namun jika memang didapatkan kadar analisanya di bawah standarisasi kadar peleburan, maka dilakukan proses upgrading di bidang pengolahan mineral, yang mana dapat dilakukan dengan proses basah dan proses kering, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Hidayatul ada pendapat lain terkait ini?
Atau mungkin Ya, sama ininya? secara prinsip mirip Bu Cecil. Jadi Hmm. karena Pak Friandi PT Timah besar ya Bu, mungkin butuh area tersendiri untuk pengolahan, sedangkan kami melakukan semuanya di dalam. Ya, mungkin bedanya cuma itu Bu. Tapi untuk secara prinsip sampai dengan kadar 68% minimal itu adalah masuk ke proses pengolahan kami, dan kami tidak menggunakan material atau bahan kimia apapun. Kemudian setelah itu baru dikirimkan ke smelter atau fasilitas peleburan, nah baru di situ masuk ke yang namanya pemurnian. Demikian. Oke, terima kasih. Berarti memang secara ininya sama ya Pak, memang bahwa masih relevan juga ya untuk di komoditas timah, bahwa untuk pengolahan ini memang hanya secara fisik saja gitu ya. Baru nanti ketika peleburan baru nanti ada perubahan secara sifat kimia gitu ya. Masih relevan ya Pak dengan peraturan yang ada gitu. Kita coba update untuk di komoditas timah nih. Nah, kalau tadi Pak sebenarnya sama dengan yang tadi saya tanyakan juga di komoditas emas dan tembaga ya. Bagaimana kalau misalkan dari sisi kompetensi kerja nih Bapak sekalian, apakah ada kompetensi khusus yang memang secara metode dan ini tuh diperlukan gitu, diperlukan untuk teman-teman baik itu dari pengolahan ataupun di pemurnian, dan juga mungkin apakah mungkin ada standar internasional yang Bapak ketahui gitu, apa yang bisa diadopsi ataukah mungkin bisa diselaraskan dengan ke kami gitu, ke standar tim standar gitu, sehingga kita bisa memediasi gitu. Monggo Pak Ferry dan juga mungkin Pak Hidayatul Khoir bisa memberikan pendapat terkait ini. Makasih Mbak Cecil. Jadi untuk tenaga teknis kompetensi yang khusus sampai saat ini belum ada, dan sampai ke kondisi saat ini juga eh, belum diperlukan, karena juga untuk teman-teman yang berbackground metalurgis juga sudah menjadi ahlinya untuk proses-proses yang ada di peleburan dan pengolahan juga. Yang mungkin kondisi yang kami hadapi adalah terkait dengan eh, expertise-nya terkait dengan rencana nanti akan kita melakukan pengolahan di pola penambangan timah primer, yang mana yang sampai saat ini kita masih under study terkait dengan optimalisasi dari proses pengolahan, sehingga bisa dijadikan sebagai standar syarat untuk proses peleburan selanjutnya. Seperti itu Mbak Cecil. Oke, Kalau kalau yang primer, kalau untuk tenaga teknis yang sifatnya operator yang sampai saat ini sudah dijalankan adalah terkait dengan standarisasi kita yang POP, POM, dan ahli K3, seperti itu, baik itu yang di bidang listrik maupun yang di pekerjaan di ketinggian. Seperti itu Mbak Sesi. oke, kalau yang primer itu berarti yang di Belitung ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Kita punya 2 tempat di Ya, Bangka, yang di di Pulau Bangka Belitung. juga. Tapi sampai saat ini masih upaya peningkatan dan konfirmasi confident level terkait dengan validasi cadangan. Oke, itu oke. Kalau memang kan kalau dari sisi pengolahan kan rasanya cukup sederhana ya kalau untuk pengolahan timah gitu. Jadi mungkin kalau secara kualifikasi itu memang rasanya mungkin teman-teman dari operator memang diperlukan gitu. Tinggal supervisi aja ya Pak ya, supervisi terhadap proses pengolahannya. Sedangkan mungkin kalau yang di pemurnian mungkin lebih kompleks ya Pak ya, sehingga mungkin teman-teman metalurgi memang harus lebih fokus terhadap ini gitu. Cuma mungkin memang karena komoditas timah ini mungkin segmented ya gitu kan, mungkin segmented itu mungkin challenge sendiri gitu untuk teman-teman yang memang konsentrasi di bidang memang komoditas timah ini sendiri gitu ya Pak Ferry ya, betul ya. Oke, mungkin Pak Hidayatullah mungkin ada Hidayatul mungkin bisa memberikan pendapat, ataukah mungkin setuju nih Pak, sependapat nih Pak terkait kompetensi kerja ini. Ya, sangat sependapat Bu. Kami juga pada titik-titik pengolahan pemurnian juga mayoritas kami isi dengan pengawas dengan background metalurgi dan kimia. Kemudian mungkin yang sedikit membedakan antara kami dengan PT Timah adalah kami menggunakan tandur listrik. Mungkin PT Timah tidak menggunakan ya Pak, beliau langsung ke Ausmer yang kapasitasnya jauh lebih besar. Nah, untuk alih teknologi, jujur kami di smelter untuk komoditas timah itu berkiblat dalam tanda kutip ke Cina Bu. Jadi saat awal pembangunan kami semacam alih kemampuan lah ya. Jadi pembangunannya itu lebih dari 50% kami mendatangkan dari Cina, termasuk tenaga ahlinya. Kemudian kami pekerjakan selama setahun, dan saat ini sudah berjalan dan sudah bisa kita operasikan sendiri dengan melakukan asesmen atau parameter-parameter secara internal. Demikian. Oke,
Kalau boleh tahu, Pak, tadi kan memang ahli teknologinya dari negara Cina ya, gitu. Apakah ada kesulitan, Pak, terkait dengan ahli teknologi ini, gitu kan? Karena memang mungkin apakah dari sisi fabrikasi memang menggunakan bahasa ataukah bagaimana cara untuk ahli teknologi ini, gitu, gitu. Mungkin Ya, bisa lebih diperjelas, Pak ya, Hidayatul. ya, baik Bu. Jadi termasuk kami dari swasta, termasuk pemerintah juga, menurut kami hubungan kita dengan negara manapun baik saat ini Bu, terutama dengan Cina. Jadi untuk alih teknologi itu Cina sangat terbuka Bu. Jadi kami menempatkan di smelter kami 2 translator Mandarin, kemudian TKA Cina cukup 4-6 orang, itu kita pekerjakan kurang lebih setahun, setelah itu sudah bisa kita operasikan sendiri dengan disupervisi oleh tenaga dari Cina dan tidak harus langsung di sini, tapi cukup dengan komunikasi atau meeting evaluasi per bulan. Demikian. Oke, kalau dari sisi kompetensi kerja, apakah harus ada yang khusus, Pak, selain masalah bahasa nih tadi? Apakah untuk pengoperasiannya Tanur itu perlu khusus gitu ataukah memang bisa langsung dipelajari secara otodidak seperti itu, Pak? Di level mana gitu? Di level mana? Apakah cukup di operator ataukah sampai apakah perlu praktisi gitu? Oh ya. Boleh minta ininya, Pak? Ya, jadi untuk smelter timah ini sebenarnya relatif sangat sederhana Bu dibandingkan dengan komoditas lain, apalagi nikel, emas, tembaga dan seterusnya, sehingga cukup kita mendampingi atau satu tim dengan personil yang kompetensinya sesuai yang dari Cina, kita satu tim dengan tim metalurgi kita 6-1 tahun itu cukup untuk kita bisa mengoperasikan sendiri. Oke, berarti udah selesai ya Pak ahli teknologinya ya. Sekarang Ya, sudah benar, teman-teman sudah dari selesai. Sekarang ini kami ya. lanjut ke teknologi berikutnya, mungkin lebih ke penambangan, karena di Bangka sendiri untuk timah dengan kedalaman yang 20-30 meter itu relatif sudah habis. Jadi tantangan di penambangan adalah kita harus punya teknologi yang bisa melakukan penambangan dengan kedalaman lebih dari 30 meter baik di darat maupun di laut dan ekonomis. Mungkin itu tantangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hidayatul ya. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, Pak Ferry dan juga Pak Hidayatul, yang ahli di komoditas timah ini gitu. Di kolom chat juga sudah ada pertanyaan dari Pak Wiku untuk Mitra Stania ya. Nanti mungkin dari Bapak Ferry juga mungkin bisa menyampaikan pandangannya ya. Yang di PT Timah kalau ingin melengkapi, melihat bahwa recovery dinyatakan sangat tinggi di PT Mitra Stania, itu berapa kadar SN pada tailing pengolahan? Maksudnya karena recovery-nya tadi 70% ya Pak ya, berapa sih kalau detailingnya berapa gitu kan? Gitu. Kami Nah, 90%. detailingnya 90% ya Pak? Oh bukan, izin mungkin Oh langsung maaf, menjawab biar silakan. ya boleh ya. Izin Bu Cecil. Jadi untuk Pak Wiku terima kasih Pak. Untuk kadar kami di tiling itu kami batasi maksimal itu atau harus lebih kecil dari 100 ppm Pak. Jadi dan kami melakukan sampling di tiling kami itu minimal 1 kali dalam 1 shift. Kami di pengolahan kami 3 shift, artinya dalam 24 jam kami melakukan sampling 3 kali minimal dalam 1 hari. Jika kadar tiling di atas 100 ppm itu akan kami petakan area tersebut dan akan kami loading atau kami ambil untuk diolah kembali baik di shaking table atau bahkan dinaikkan lagi ke processing plant kami di tahap awal. Kemudian yang kedua, apakah di dalam IUP ada penambang liar? Alhamdulillah 3 tahun ini tidak ada Pak, tapi 4 tahun yang lalu itu ada, tapi dapat kami selesaikan karena itu salah satu tantangan kami menambang di Bangka. Pak Ferendi tahu persis hal tersebut, apalagi beliau sangat luas gitu. Kemudian apakah ada proses filming di kami? Ini sudah kami rencanakan, tapi belum kami lakukan karena kami sekarang lagi proses adendum AMDAL Pak. Jadi AMDAL harus masuk dulu, nanti disetujui baru kita bisa melakukan hal tersebut. Mungkin demikian Pak Wiku dan Bu Cecil. Oke, terima kasih Pak Ferry. Ada yang mau ditambahkan?
Baik Bu Cecil, kebetulan saya didampingi dua tim, satu tim yang ahli di pengolahan dan di peleburan. Silakan Pak Firdaus Pratama terkait dengan pengolahan dan Pak Mizan sebagai metalurgis kita. Oke, mungkin teman-teman host bisa membantu untuk bisa beri akses ke Pak Firdaus ya tadi Pak, dan juga Bapak Pak satunya, mohon maaf Pak Ferry, Identitasnya PT Timah. PT Timah ya. Oke, boleh tolong dibantu. Oke, silakan, monggo Pak Firdaus. Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Sisil ya, atas kesempatannya. Izin mungkin dari kami menyampaikan kalau untuk karena kita kan di processing ya, di processing. Kalau mungkin tadi di PT Mitra Stania tadi 100 ppm mungkin karena penambangan ya, mungkin penambangan pengolahannya berdekatan. Dan kalau kami memang penambangan pengolahannya itu ada jarak ya, ada jarak yang cukup jauh. Jadi di kita mengeluarkan dari SOP-nya sendiri ada di bawah 1,5%, Bu. Tapi bukan berarti udah final tiling, tapi masih kita reproses lagi, yang sekarang mungkin terkenal dengan namanya SAP, sisa hasil pengolahan. Nah, sisa pengolahan ini udah dalam berapa tahun ini kita proses terus, dan terakhir kita udah mulai menyentuh yang kadar 0,7 sampai 1%. Dan harapannya memang kalau ke depannya kita akan mengejar 0,00%, Pak. Mungkin 100 ppm tadi juga bisa jadi kami nih angka yang 100 ppm itu kan 0,01% ya, 0,1%. Angkanya memang sangat luar biasa, Pak. Untuk dicapai nih, ini bisa jadi parameter kami lah, acuan kami. Karena memang saya pernah dengar juga di apa yang namanya Rahman hidrolik itu 0,01% itu masih diproses juga. Jadi mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kami juga terkait hal ini. Izin ya Bapak Ibu untuk menambahkan ya, memang sebagaimana disampaikan Pak Feryandi ya, kita juga sudah menggunakan di PT Timah sudah menggunakan fuming ya, dan ini sebagai langkah kami untuk menerapkan total smelting, yang mana final slag kami itu di bawah 0,3% ya, yang itu adalah cut off kita untuk nilai ekonomis di proses smelting dan refinery. Jadi proses fuming ini harapannya bisa meningkatkan recovery proses pemurnian kami untuk seterusnya. Di saat ini kita menggandeng flow di mana kita menggunakan shallow smelt ya, dan fuming sebagai alat smelting kita saat ini di PT Timah. Terima kasih. Tadi kalau disebutkan memang kalau untuk di pengolahan masih optimalisasi itu tetap dilakukan sampai kadar 0,7 sampai 1% ya Pak Firdaus ya untuk di sisi pengolahan ya, dan nanti dilanjutkan juga di dalam proses pemurnian itu sendiri gitu. Mungkin kita bisa memanggil Pak Wiku ya. Pak Wiku mungkin ada mau yang ditanggapi kembali Pak dari penyampaian narasumber kita. Silahkan Pak Wiku. Ya, terima kasih Mbak Cecil, Pak Hidayat, dan rekan-rekan PT Timah ya. Jadi poin saya adalah bahwa untuk yang Pak Hidayat kan sudah 100 ppm ya Pak ya. Kalau boleh saya kasih saran Pak, mungkin sudah dilakukan juga. Itu sampelnya itu kalau bisa sampel komposit Pak. Jadi misalnya dalam tanggal atau hari ini ya gitu, hari Kamis gitu, itu diambil secara berkala Pak. Jadi itu kan prosesnya cenderung kontinu Pak. Jadi dari situ mungkin kita lebih dapat hasil yang lebih akurat ya Pak Hidayat. Ya sangat surprise sekali karena itu bisa sampai 0,1. Kemudian untuk yang smelting di mentok ya di PT Timah, sekedar mengingatkan bahwa kadar primer Timah itu
cut-off grade-nya kan sudah di bawah tailingnya slag ya. Jadi artinya mungkin itu sebagai satu motivasi ataupun challenge ya buat teman-teman di smelting untuk bisa kita pertahankan lagi untuk bisa lebih kita menjaga konservasi sumber daya mineral kita lah. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Wiku. Ini kalau di Perhapi mungkin bisa juga menjadi masukan yang baik ya Pak ya. Maksudnya diskusi yang baik gitu untuk komoditas timah gitu ya Pak Wiku ya. Tadi kalau Pak Firdaus menyampaikan bahwa optimalisasi ke 100 ppm dan juga mungkin alih teknologi gitu ya antar di komoditas timah itu juga bisa juga ya Pak Wiku untuk kita bahas juga di asosiasi ya teman-teman dari Perhapi. Ya, terima kasih. Oke, Ya Bu, terima terima kasih. Oke, terima kasih. Masih di mute Bu, izin Bu. Ya, di sini ada Pak Joko. Host boleh minta tolong dibantu untuk bisa akses. Silakan Pak Joko. Masih silakan dibuka monggo ya? Pak Joko. Ya. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya nggak bisa jalan mungkin karena berat bebannya ya, karena gemuk badan saya. Jadi yang saya ingin tahu, kalau kita belajar peleburan dari buku Taggart dulu ya, olahan bahan galian, kira-kira kemajuannya sekarang apa yang bisa meningkatkan recovery-nya? Ya. Tadi sudah cerita ada peningkatan recovery daripada pengolahannya. Tapi kira-kira ada nggak tantangan untuk dikembangkan lagi? Kalau tadi saya dengar sekitar berapa persen recovery-nya? 79 atau 80 gitu ya. Jadi apakah bisa lebih tinggi gitu recovery-nya? Karena timah ini makin susah kan cadangannya. Jadi di kolong-kolong itu udah nggak ada apa-apa lagi sekarang kan. Coba sekarang bagaimana meningkatkan recovery supaya terjadi yang namanya keberlanjutan tambang timah gitu. Karena di masa lalu kita diskusi di Pangkal Pinang, masalahnya adalah eksplorasinya juga belum selesai kan, masih terus dilakukan. Nah, sementara belum selesai, cadangannya masih katakanlah ya sudah ada tapi belum pasti gitu ya. Kira-kira untuk memperpanjang apa lagi teknologi yang bisa dipakai untuk meningkatkan recovery daripada pengolahan timah, baik di smelter maupun di pencuciannya. Ini Pak Feryadi nih jagoannya nih. Monggo Pak Ferry bisa langsung dijawab nih dari Ya. Pak Nanti Joko. Pak Hidayat juga kebagian lah pengalamannya, bermanfaat kan, kita berbagi lah. Ya. Makasih Pak Joko, lama tidak ketemu Pak Joko. Iya. Main-main ke Bangka Pak. Ya nanti kalau diundang saya datang. Ya. Oke. Oke, jadi yang kami lakukan untuk operasional, kebetulan kan saya sekarang sudah konsentrasinya di operasional penambangan Pak, nggak di smelting lagi. Jadi memang kita mencoba untuk mengoptimalkan terutama di cadangan marginal kita. Nah, terkait dengan recovery yang kami dapatkan bahwa untuk di saat ini memang kondisi-kondisi lokasi juga sudah semakin crowded, terutama untuk meningkatkan lokasi-lokasi aluvial Pak. Nah, di lokasi aluvial itu yang mana juga akhirnya yang sudah dilakukan penambangan dan kita bisa katakan ini sebagai bekas penambangan lagi, sehingga dilakukan berkali dan didapatkan juga dengan timah yang kata orang notabene kok beranak seperti itu kan. Jadi kita alhamdulillah masih dapat meningkatkan terutama untuk kategori mineral yang halus tadi Pak. Nah, ketika dapat kita laksanakan dan kita coba untuk memperpanjang, terutama dengan memperpanjang ukuran sakan yang ada di lapangan-lapangan, terutamanya untuk menangkap daripada
biji yang masih kriteria halus, dan juga kita mengikuti metode-metode yang sifatnya para penambang tradisional, menambahkan dengan ornamen seperti karpet dan lain-lain. Jadi yang sudah kita laksanakan oleh penambang-penambang rakyat sehingga bisa berkolaborasi dengan untuk meningkatkan optimal. Nah, namun seketikanya itu dapat kita ambil dan kita kirimkan ke proses pengolahan dan peleburan. Nah, dari tim yang kita lakukan itu mungkin seperti itu Pak, yang mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Firdaus selaku di ahli pengolahan yang kami kirimkan biji dari lapangan. Silakan Pak Firdaus dan Pak Misa. Baik Pak Ferry, terkait memang pengolahan ini memang menjadi isu ya Pak di kami, masalah sudah disampaikan sebelumnya itu ukuran butir materialnya. Jadi memang ada saat ini dari tambang itu rata-rata dia di ukuran 100 sampai 140-an mes, 140-an mes itu. Dan memang dalam tahun kemarin kita belum kompatibel ya, belum punya mesin lah yang tepat untuk di minus 100-nya, apalagi sampai plus 100 mes, 140 mesnya. Memang dari beberapa kajian yang kita lakukan, di tahun ini kita udah mulai berhasil itu untuk ngolah yang memisahkan material itu di sampai 140-an mes. Cuman memang untuk final produknya kita masih di rata-rata 45 sampai 50% SN kadar timahnya. Jadi memang perlu kajian-kajian lebih lanjut lagi lah terkait teknologi yang memang sesuai untuk ukuran timah halus tadi kita kategorikan udah fine size ya, udah 100 sampai 140-an mes. Kemudian juga ada isu terkait kita masih terus progres tuh terkait pengolahan timah primer ya, timah primer baik yang dari area Bangka maupun daerah Belitung. Ya mungkin sebelumnya saya sempat dengar nama Pak Wiku ya, tadi Pak Wiku juga pernah terlibat di salah satu penelitian kami di area Belitung. Ya memang itu akan potensinya besar, tapi dari satu sisi tantangannya juga besar terkait pengolahannya. Kalau daerah Bangka mungkin kategorinya aman lah, bisa sampai 60-an%. Tapi kalau yang di Belitung ini yang jadi kendala. Makanya memang dari tim processing dan refinery sendiri memang masih seperti yang disampaikan Pak Wiku tadi menggunakan box fuming ya, atau fuming untuk antisipasinya sih untuk processing tersebut. Tapi memang kendalanya adalah di ukuran butir sih. Ya memang ada beberapa cara lah, salah satunya pelletizer sih untuk mengatasi ukuran butir. Tapi untuk yang timah untuk processing yang aluvial ukuran halus tetap harus dipisahkan karena secara elektrolisis, elektromagnetik, high tension maupun magnetic separator itu kurang berhasil ya, untuk processingnya. Jadi memang lebih ke gravity lah untuk prosesnya. Tapi memang perlu preparasi lebih detail terhadap material tersebut. Lebih step by step-nya harus dipahami terlebih dahulu untuk processing mineral-mineral yang sampai 140-an mes. Itu dari kami, Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya yang komprehensif nih dari timah dan juga tadi dari PT MSP. Mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf ini karena memang keterbatasan waktu kita juga dan memang ini diskusi yang menarik ya untuk komunitas timah. Sebelum saya akhiri, mohon kesediaan Bapak narasumber nih untuk bisa berfoto bersama jika berkenan. Mungkin gayanya gini ya Pak ya. Oke, mungkin minta tolong host bisa dibantu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirnya pula sesi untuk komoditas timah dan juga tadi di awal sesi siang yaitu untuk komoditas tembaga dan juga emas. Bapak-bapak narasumber yang terhormat, atas nama seluruh panitia dan peserta, atas
Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmu yang telah Bapak dan Ibu bagikan hari ini, baik untuk pengkayaan terhadap pengolahan dan pemurnian, baik itu dari komoditas emas dan juga tembaga, dan juga tadi di akhir sesi yaitu dari komoditas timah. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dan menyimak dengan antusias. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan atau kekurangan dalam memandu acara ini. Selanjutnya, saya kembalikan waktu kepada Bapak Kamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian dan Bapak-Bapak narasumber. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat terkesan, tidak menyangka walaupun acara ini sudah sampai sore hari jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin beberapa peserta sudah 2 jam lebih awal ya yang di Indonesia Timur, tapi interaksinya masih aktif, proaktif. Ini sangat luar biasa. Semoga dari acara forum group discussion pengolahan pemurnian ini semua dapat manfaat. Kami dari pemerintah juga dapat manfaat. Para peserta pun juga akan dapat manfaat dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Namun sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, ada bentuk apresiasi dari kami, lebih tepatnya dari Bapak Direktur Teknik dan Lingkungan, untuk memberikan simbolis sertifikat kepada narasumber. Mungkin saya ambil perwakilan saja untuk sesi yang pagi satu, untuk yang sesi sore satu. Nanti yang lainnya nanti akan kami kirimkan melalui email atau WA gitu. Silakan untuk panitia. Oke, kepada yang terhormat Bapak Warid, silakan untuk dapat menyerahkan secara simbolis kepada Bapak Muhammad Jinan Syakir untuk yang sesi pagi dan kepada Bapak Feryandi untuk yang sesi sore ini. Silakan Bapak Warid. Oke, makasih banyak Pak Kamal, Bapak Ibu semua. Pak Jinan Syakir masih ada, Pak Kamal dan Pak Ferry Nandi. Kalau masih ada kita masih ada oke, Pak Wahid ya. Bisa di spotlight nggak? spotlight. Oke. Iya. Oke, pertama Pak Jinan, kami dari Direktorat Jenderal Batubara, Pak Feryandi juga gitu ya. Pak Direktur menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya. Terima kasih atas sharingnya. Ini Pak Jinan dan Pak Feryandi mewakili rekan-rekan seluruh narasumber gitu ya. Makasih narasumber semua. Kami tidak dapat memberikan banyak Pak, hanya apresiasi dari ini Pak. Tapi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan berguna untuk kita semua, terutama kami Pak pemerintah yang saat ini memang sedang melakukan deregulasi peraturan pertambangan Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa juga menjadi amal jariah buat Pak Jinan dan Pak Feryandi. Makasih banyak Pak Feryandi, Pak Jinan, serta para narasumber semua. Salam dari Pak Direktur Teknik dan Lingkungan Pak Hendra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warid, Pak Dir. Baik, terima kasih Bapak Warid dan juga para narasumber yang kali ini diwakili oleh Pak Jinan dan juga Pak Feryandi. Selanjutnya, sebelum mengakhiri, kita akan simak terlebih dahulu kesimpulan dan penutupan FGD pengolahan dan atau pemurnian kegiatan pertambangan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Subkoordinator Usaha Jasa Pertambangan, Mineral dan Batu Bara. Kepada yang terhormat Ibu Sari Takwim Asra, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kamal. Izin Pak Koordinator, saya mewakili Pak Direktur Teknik dan Lingkungan. Tadi sudah disampaikan di awal acara ya bahwasanya Pak Dir berhalangan hadir hari ini karena ada agenda lain di Akamigas Cepu.
Oke, sebelumnya saya mewakili Direktur Teknik dan Lingkungan mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak narasumber. Lain kali semoga ada ibu-ibunya ya. Ini bapak-bapak semua hari ini. Narasumber-narasumber hebat kita ya pada FGD kegiatan olah murni hari ini. Alhamdulillah selama 1 hari ini kita banyak mendapatkan informasi dan juga insight-insight terbaru terkait kegiatan olah murni ya di sektor mineral logam. Yang di bauksit lebih mengerti bagaimana processing di timah, yang timah lebih mengerti bagaimana processing di nikel, sehingga kita punya insight-insight baru sebagai pemegang izin usaha pertambangan di NKRI. Selain itu, perkenankan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta undangan ya. Hari ini ada Bapak dan Ibu dari pihak akademisi yang mewakili perguruan tinggi dan juga ada perwakilan teman-teman asosiasi ya. Alhamdulillah banyak sekali asosiasi-asosiasi yang banyak berperan serta aktif ya pada kegiatan FGD hari ini. Ke depan kami harapkan teman-teman dari akademisi maupun asosiasi yang juga merupakan stakeholder sektor minerba dapat terus berpartisipasi ya untuk kemajuan kita dalam rangka pengelolaan regulasi di sektor minerba. Pada hari ini kami menangkap beberapa poin ya yang mungkin akan menjadi challenging ke depan kita terkait bagaimana sih pengelolaan olah murni, karena kan kegiatan pengolahan itu bisa dilakukan di IUP, tetapi kebanyakan pada saat ini kegiatan pemurnian itu lebih banyak di smelter, di mana smelter itu merupakan izin yang didapatkan dari Kementerian Perindustrian ya. Tapi bagaimana kita bersinergi dengan baik, nah itu menjadi tantangan kita di kemudian hari. Yang pertama, tadi kita menangkap bahwasannya ke depan kita memerlukan tenaga teknik yang berkompeten ya dalam bidang pengolahan dan pemurnian. Di sini banyak ya, bisa dari teman-teman metalurgis ataupun teman-teman teknik tambang ya yang memang memiliki concern di bidang olah murni mineral logam. Kemudian kita juga ke depan perlu mengembangkan ya baik dari sisi metode maupun teknologi, baik di smelter maupun di kegiatan olah murni itu sendiri dengan mempertimbangkan ketersediaan cadangan mineral logam yang setiap hari kadang kualitasnya ini menjadi lebih challenging lagi ya. Apakah dengan kualitas ore yang ada, smelter ataupun plant ataupun pabrik itu bisa menerima. Kemudian ada juga challenging berupa bagaimana sih ke depannya untuk pemasaran produk akhir dari hasil olah murni. Sehingga program hilirisasi ini bisa terus sustain ya Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan asta-cita dari Bapak Presiden kita. Akhir kata, sekali lagi saya mewakili Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga teman-teman undangan. Kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama kegiatan berlangsung. Semoga apa yang kita terima hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk para narasumber, kemudian dan peserta yang aktif berinteraksi selama forum diskusi, dan juga kepada Pak Warid dan Bu Sari. Terima kasih sebesar-besarnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin, saya rasa acara ini sebuah ajang berbagi ilmu dan pengalaman. Kepada para direksi perusahaan, akademisi, kami ucapkan terima kasih. Tak lupa juga kepada asosiasi perusahaan tambang Indonesia, serta seluruh peserta atas waktu, perhatian, dan juga kontribusi aktifnya. Semoga hasil diskusi hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia. Akhir kata, saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan ketika memandu acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan jayalah selalu pertambangan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bapak Ibu sekalian. Izin live. Terima kasih. Assalamualaikum. Recording Thank you. stopped. Thank you.